Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sang pelita As-Siraj tampak dan tercerah dari cahaya kegoiban. Ia terpancar dan tampak kembali dan melampaui pelita-pelita yang lain. Ia rembulan yang cerlang yang menampakkan kecemerlangannya lebih dari bulan-bulan yang lain. Ia bintang yang geraha, perbintangannya di langit azali. Allah menyebutnya Ummi atau Awam atas dasar keterpusatannya. Aspirasinya juga harami atau suci disebabkan kelimpahan syafaatnya, dan Maki karena kedekatannya di hadiratnya. Dan Allah lapangkan dadanya, Dia tingkatkan kekuatannya dan mengangkatnya dari beban yang memberati punggungnya, serta Dia tetapkan kewenangannya sebagaimana Allah membuat badannya yang terpancar. Demikianlah purnamanya muncul dari awam Yamamah, mentarinya terbit di bukit Timhamah, dan pelitanya bersinar gemerlap dari sumur Karomah. Ia tidak menyampaikan sesuatu kecuali yang menyangkut pandangan basirah batinnya, dan tidak mewajibkan diikuti keteladanannya kecuali yang menyangkut kebenaran sunnahnya. Ia berada di hadirat Allah dan ia mengajukan yang lain ke hadiratnya. Ia telah melihat kebenaran, lalu ia sampaikan apa yang dilihatnya. Ia telah diutus sebagai sang pemberi tunjuk, maka ia menggariskan batas halal haram perilaku. Tidak seorang pun mampu mengungkapkan kebenaran maknanya kecuali sang tulus hati Al-Amin ini, karena ia menegaskan kesyahidannya serta mengiringkannya, maka tiada lagi tersisa perbedaan di antara kaumnya. Tiada seorang arif atau irfan pun yang merasa kenal padanya, yang tidak keliru mengenali kebenaran kualitasnya. Kualitasnya hanya jelas kepada seseorang yang Allah bimbing untuk menyingkap kasat tabirnya, yaitu yang telah kami berikan kepadanya kitab. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anaknya, namun sebagian mereka menyembunyikan kebenarannya, padahal mereka mengetahui. Segenap cahaya nubuah berasal dari cahayanya, dan cahayanya tercerahkan dari cahaya yang gaib. Di antara cahaya-cahaya itu tidak ada yang lebih gemerlap, lebih nyata, atau lebih mutlak dari cahayanya sang junjungan semesta rahmat ini. Aspirasi himmahnya mendahului segenap aspirasi yang lain. Adanya mendahului tiada Adam, namanya mendahului pena atau kolam, sebab keberadaannya terdahulu ada sebelum apapun. Tiada pernah ada di atas semesta atau di luar semesta, tidak juga di balik semesta, sesuatu yang lebih indah, lebih agung, lebih bijak, lebih adil, lebih kasih, lebih taat atau lebih takwa, yang lebih dari sang tokoh utama. Gelarnya adalah sang junjungan makhluk, namanya adalah Ahmad, dan harkatnya adalah Muhammad. Perintahnya penuh kepastian, hikmahnya penuh kebaikan, sifatnya penuh kemuliaan, dan aspirasinya penuh dengan keunikan. Maha suci Allah, adakah yang lebih nyata, lebih nampak, lebih agung, lebih masyhur, lebih gemilau, lebih perkasa, ataupun lebih cendekia yang lebih darinya? Ia sungguh telah dikenal sebelum penciptaan sesuatu yang ada juga semesta. Ia senantiasa diingat sebelum adanya sebelum, dan setelah adanya setelah. Juga sebelum dan substansi dan kualitas substansinya adalah cahaya semata. Ucapannya adalah nubuah, hikmahnya adalah wahyu, gaya bahasanya adalah bahasa Arab, kesukuannya adalah tiada timur dan tiada barat, silsilahnya adalah garis kebapaan, misinya adalah damai, yang sebutannya adalah Umi. Segenap mata terbuka dengan isyaratnya, segenap rahasia
dan segenap jiwa terasa dengan kehadirannya yang ada. Adalah Allah yang membuatnya fasih menghafalkan rangkaian firman-Nya dan menjadi bukti al-hujjah yang meneguhkannya. Juga Allah yang mengutusnya, dan Ia adalah bukit senyatanya bukit. Adalah Ia yang memuaskan dahaga hati pada hamba yang kehausan, yang tidak tersentuh apapun, tidak terkatakan lidah, tidak juga terrekayasa, yang menyatu dengan Allah tanpa terpisahkan, bahkan jauh di luar jangkauan pikiran. Pokoknya Ia mengabarkan adanya akhir dan akhirnya akhir, serta akhir-akhirnya akhir. Ia singkapkan awam dan menunjukkan ke rumah suci Bait al-Haram. Ia adalah pembeda, bahkan Ia adalah panglima perang. Adalah Ia yang diperintah untuk meluluh lantakan berhala-berhala. Juga Ia yang diutus kepada umat manusia untuk membasmi kepemujaan. Di atasnya awan bergemuruh menyambarkan kilat, dan di bawahnya kilat menyambar gemuruh berkilatan, mencurahkan hujan serta menyuburkan segenap pengetahuan. Hanyalah setetes dari samudranya, segenap kearifan hanyalah secaur dari bengawannya, dan segenap waktu hanyalah sesaat dari masanya. Allah ada bersamanya, dan bersamanya adalah hakikat. Ia yang pertama dalam kesatuan penciptaan, dan terakhir yang diutus sebagai Rasul, yang hakikatnya bersifat batin dan ma'rifatnya bersifat lahir. Tiada seorang pakar pun yang pernah mencapai hikmahnya. Bahkan para filsuf niscaya tersadar atas kearifannya. Allah tidak menyerahkan hakikatnya itu kepada makhluknya, sebab Ia adalah Ia, dan Ia adanya bersama Dia, sedangkan Dia adalah Dia. Tidak ada apapun yang keluar dari mimnya Muhammad, dan tidak ada yang masuk ke haknya. Adapun haknya sebagaimana mimnya yang kedua, sedangkan dalnya seperti mimnya yang pertama. Mimnya yang pertama adalah peringkat makomnya, serta haknya adalah keadaan hal spiritual, sebagaimana mimnya yang kedua. Allah membuat bicaranya jelas, menambah nilainya, dan membuat bukti hujahnya dikenal. Dia menurunkan wahyu pembeda Al-Furqan kepadanya. Dia membuat lidahnya fasih, dan dia membuat hatinya terang. Dia membuat umat sejamannya tidak mampu memalsukan Al-Quran. Dia pun mengakui kejelasannya dan memuji kemuliaannya. Andaikan kau melarikan diri dari keundangan syariatnya, adakah jalan lain yang dapat kau tempuh tanpa adanya pembimbing? Hai orang yang malang, ketahuilah, segenap fatwa para filsuf berantakan seperti gundukan pasir dibandingkan hikmahnya. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.